Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas apa saja misi yang dibawa dan juga energi baru yang dibawa oleh para anggota Dewan kita yang sudah resmi dilantik kemarin. Tidak hanya kalangan artis, tapi juga anak-anak muda, Gen Z yang kritis dan juga tentu saja bersemangat pastinya. Tapi kita akan lihat dulu Mbak Hillary dan juga Mas Abraham, ada survei Litbang Kompas yang kita paparkan. Ya, ini dia, kita lihat yakin ketika ada pertanyaan, yakinkah Anda DPR ke depan akan mampu dalam mengawasi jalannya pemerintahan? Nah, dari survei tersebut hasilnya 63,8% ini yakin. Tapi ada 23,1% yang tidak yakin. Jadi mayoritas masih yakin dengan 63,8% ini yakin bahwa DPR ke depan akan mampu mengawasi jalannya pemerintahan. Dan nextnya kita akan lihat pertanyaannya. Nah, salah satu pertanyaan yang juga diutarakan pada saat survei adalah, yakinkah Anda DPR ke depan akan mampu mendengarkan aspirasi masyarakat? Dari survei hasilnya 54,4% ini mengatakan yakin bahwa DPR ini ke depan akan mampu mendengarkan aspirasi masyarakat. Tapi masih ada 33,1% yang ternyata menyatakan tidak yakin nih DPR ke depan akan mampu mendengarkan aspirasi masyarakat. Lah, inilah hasil survei Litbang Kompas, saudara. Nah, kita akan tanyakan nih ke Mas Abraham dan juga Mbak Hillary soal bagaimana keyakinan masyarakat yang mengatakan bahwa memang yakin betul DPR ini bisa mengawasi pemerintahan, termasuk juga DPR bisa mendengarkan aspirasi masyarakat. Kalau kita lihat faktanya bahwa pembagian kekuasaan di DPR ini berjalan mulus, kita tahu Koalisi Indonesia Maju Plus ini menguasai parlemen saat ini. Jawaban Anda, Mbak Hillary? Saya kembali lagi ya melihat bahwa kalau survei tadi dilaksanakan secara nasional, akan kembali kita melihat bahwa mungkin masyarakat di setiap daerah bisa punya pendapat yang berbeda tergantung wakil rakyat yang selama ini berinteraksi dan bekerja langsung untuk dia. Kalau saya secara pribadi sebenarnya melihat kalau masyarakat di dapil saya cukup optimis ya, karena walaupun dengan DPT 1,4 juta, hari ini saya bisa dilantik dengan suara DPR RI perempuan terbanyak se-Indonesia nomor 1 di 310.000. Nah, itu melihat bahwa wakil rakyat sudah bisa membuktikan selain di luar urusan kemudaannya, tetapi sudah bisa membuktikan bahwa ada sosok-sosok yang bisa dipercaya jelas oleh masyarakat. Itu menjadi privilege dari anggota dewan yang sudah pernah bekerja sebelumnya ya. Dan ini menjadi salah satu alasan mengapa saya optimis bahwa di beberapa daerah yang wakil rakyatnya cenderung berinteraksi baik dengan masyarakatnya, tentu hasilnya akan menunjukkan chart yang lebih optimis, yang lebih tinggi mungkin tingkat kepercayaan dan kesuksesannya untuk meyakini bahwa DPR bisa kemudian mewakili aspirasi masyarakat. Tapi kembali lagi, PR DPR untuk bisa merubah citra DPR yang sudah saya suarakan sejak 5 tahun lalu, ini masih sangat panjang ya. Melihat kemarin sempat ada demo dulu, baru setelah ada demo baru beres ya. Udah ada tanda apa namanya peringatan darurat, baru tiba-tiba langsung putar arah. Nah, ini menjadi alasan wajar ada yang bersuara bahwa sangat tidak percaya. Nah, dari sini kita berharap tentunya ini bisa menjadi semangat juga buat chart yang tadi ya, survei yang tadi bisa menjadi semangat juga buat DPR untuk ya setidaknya sadar diri bahwa kita tingkat kepercayaan publiknya mungkin masih 50-an%, masih ada 50% lagi masyarakat yang perlu kita yakinkan. Tapi tidak akan mudah karena dalam setiap dapil tentunya cara masyarakat menilai DPR-nya masing-masing itu berbeda. Termasuk juga cara Anda yang saya cukup apresiasi betul, Anda cukup aktif di media sosial dengan meng-up sejumlah persoalan, kasus-kasus persoalan di dapil Anda, soal persoalan hukum yang kemudian di-up dengan men-tag salah satu petinggi atau segala macam, dan itulah masih Anda akan lakukan di 2024 hingga 2029 ini untuk bisa punya taring ibaratnya. Betul. Masyarakat ternyata menunggu-nunggu wakil rakyat yang bisa dihubungi dengan mudah dan bisa menunjukkan bahwa kinerjanya itu cukup bagus
terpublikasi dengan baik dan masyarakat bisa menaruh harap kepada wakil-wakil rakyat yang bekerja dengan cara atau metode demikian. Nah, ini juga menjadi alasan mengapa menurut saya para wakil rakyat yang mungkin anak-anak muda menjadi lebih diuntungkan ya karena kita punya cara-cara dan terobosan-terobosan baru untuk bisa membangun komunikasi dengan masyarakat. Nah, yang para senior ini agak lebih PR karena ada agak jarang ya bagi mereka untuk mungkin memanfaatkan media sosial khususnya untuk bisa respon cepat suara rakyat. Nah, ini juga mengapa saya yakin mempengaruhi tadi survei yang tadi ya. Karena masyarakat tidak melihat pekerjaan-pekerjaan dari wakil rakyat senior karena tidak terpublikasi dengan baik, bukan karena mereka tidak bekerja mungkin ya, tapi karena tidak terpublikasi dengan baik jadi masyarakat tidak tahu dan akhirnya malah tidak diuntungkan dari situ. Akhirnya citra DPR kelihatannya cuma pas tidur aja. Padahal ada juga wakil rakyat senior-senior karena nggak bisa publikasi, nggak biasa main media, nggak biasa main media sosial, akhirnya udah kerja pagi siang malam dianggap tidak kerja dan tidak dipilih lagi. Mhm. Nah, itu jadi salah satu hal yang menurut saya perlu diperbaiki mungkin dari DPR dan mungkin menjadi tugas dari anak-anak muda untuk menginspirasi supaya para senior ini bisa mungkin berkembang sesuai dengan perkembangan digital dan akhirnya mempercayakan media sosial, media massa untuk mempublikasikan kinerjanya. Oke, menarik sekali. Apakah ini juga akan diikuti oleh Mas Abraham Srijaya soal bagaimana memanfaatkan media sosial untuk bisa menyerap aspirasi rakyat, suara rakyat, terutama dari kalangan muda ataupun warganet begitu di dapil Anda, karena kan paling cepat itu kan paling ke media sosial begitu ya, dengan men-tag Anda ataukah kemudian Anda bisa meng-up itu supaya bisa teratensi dengan baik begitu ketika nanti ada warga atau rakyat yang punya persoalan hukum, apakah nanti Anda akan melakukan metode semacam itu atau seperti apa nanti, Mas Abraham? Ya, Mbak. Jadi tadi survei yang ditunjukkan oleh Mbaknya itu kan survei lembaga DPR secara keseluruhannya. Mhm. Jadi rendah. Jadi eh, kita pun juga barusan dilantik menjadi anggota DPR 1 hari dan kita melihat memang tingkat kepercayaan terhadap DPR sebagai lembaga itu memang masih salah satu yang rendah ya. Tapi saya sangat optimis dengan kemarin dilihat dilantik banyak sekali anak muda yang masuk dan saya lihat banyak yang fresh dan punya pemikiran-pemikiran sendiri. Tapi bagaimana lembaga DPR ini bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh publik itu sebetulnya harus dimulai awalnya dari sistem pemilu kita dulu. Sistem pemilu kita dulu, saya berharap sekali nanti di 5 tahun ke depan ini Komisi 2 bisa ikut merevisi undang-undang pemilu sehingga pemilihan umum tidak brutal seperti kemarin. Mhm. Apa yang menurut Anda perlu direvisi? Jadi sakit hati dari mungkin yang seperti saya selalu bicara realitas ya, realitas di lapangan ini eh, penggunaan logistik uang itu masih sangat masif di lapangan itu. Mhm. Sehingga apabila masyarakat sudah dibayar, wakil rakyat akan beranggapan gue udah bayar lu. Jadi ya lu jangan berharap untuk aspirasinya diterima. Kurang lebih seperti itu ya. Ini kalau misalnya akan terus-terus seperti ini 5 tahun ke depan akan seperti ini dengan menggunakan uang maka akan rusak kita punya sistem demokrasi dan kita juga akan punya wakil-wakil rakyat yang tidak bisa dipercaya di DPR Mhm. sehingga harus diperbaiki dari pangkalnya dulu. Mhm. Tapi kan begini ya, sudah menjadi rahasia umum begitu ya, biaya politik itu mahal, apalagi kalau sudah bisa berada di seperti Anda gitu di Senayan begitu. Nah, bagaimana bisa kemudian merubah dengan cepat soal rahasia umum itu, soal biaya politik itu nggak murah, mahal. Bukan hanya rahasia umum, kita ini para politisi gua rasa juga nggak mau kalau bisa keluar duit sedikit, kita pasti mau keluar duit sedikit. Tapi masalahnya di lapangan pun kita diminta. Tapi apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah undang-undang pemilunya mungkin kalau ini pendapat pribadi saya ya, saya tidak mewakili fraksi, pendapat pribadi saya adalah pemilihannya dari terbuka harus dirubah menjadi hybrid. Minimal menjadi hybrid atau bahkan tertutup. Itu menurut saya ya. Hmm.
Karena apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang kemarin, kita bisa fokus terhadap mengkampanyekan partai dan program-program yang akan dilaksanakan apa untuk kedepannya, tidak membabi buta, tidak siapa yang lebih besar, khususnya dapil saya ini, dapil DKI ini, dapil yang neraka betul ini. Jadi ke depan ini nanti wakil-wakil rakyat yang bisa maju itu betul-betul wakil rakyat yang kompeten dan masyarakat bisa percaya dengan wakil-wakilnya di DPR. Oke, Mas Abraham, ini kan ada 3 RUU yang kemudian belum selesai lah ibaratnya kemarin di periode 2019 hingga 2024. Ini ada RUU perampasan aset, RUU perlindungan pekerja rumah tangga, dan RUU masyarakat hukum adat begitu ya, kalau tidak salah ada 3 RUU. Nah, menurut Anda yang paling prioritas yang pertama dulu harus diselesaikan ini yang mana dulu? Saya kalau Mbaknya bilang RUU perampasan aset, saya tidak sepakat kalau RUU perampasan aset itu dengan apa RUU perampasan aset yang sekarang itu disahkan, saya nggak sepakat karena saya sudah baca. Yang harus dilakukan adalah revisi undang-undang tindak pidana korupsi Korupsi dengan dulu. memasukkan perampasan Perampasan aset aset. di dalamnya. Nah, itu yang saya sepakat karena itu extraordinary crime harus punya extraordinary solution, yaitu perampasan aset. Kalau RUU perampasan asetnya sendiri, saya nggak setuju, Mbak, karena itu bisa menjadi alat sandera, Mhm, bukan hanya terhadap politisi, tapi masyarakat pada umumnya. mhm, Dan itu bahaya sekali itu mhm, bahaya sekali. mhm. Apa yang membuat Anda bisa menjadi alat sandera menurut Anda? Saya kasih contoh ya, ini kasih contoh, karena ini disertasi saya. Misalnya Mbak Hillary dan Pak Ujang partneran dalam suatu perusahaan, awalnya mereka partneran satu perusahaan dan tidak ada masalah. Selama ini Hillary mengambil uang dari perusahaan untuk kepentingan perusahaan ke rekening pribadinya. Suatu saat Pak Ujang berantem dengan Hillary dan melaporkan Hillary ke pihak kepolisian karena mentransfer uang itu ke rekening Hillary secara pribadi, Mhm, lalu dilaporkan penggelapan dalam jabatan. Apabila RUU perampasan aset diterapkan tindak pidana secara keseluruhan, itu bisa dikenakan loh Hillary kena perampasan aset. Karena ada kerugian, ada keuntungan secara ilegal yang diambil oleh Hillary dari perusahaan. Oke. Dan perampasan aset itu bisa diterapkan. Dan ini bisa menjadi alat peras. Hmm, Ya kan, kalau mau damai, kira-kira harus keluar duit berapa, kan kira-kira gitu. hmm, Ya, ini bahaya sekali. hmm. Itu barusan satu hal ya. Ini barusan satu hal. Belum kita bicara yang lain ini. Nah, saya kasih contoh lagi. Mhm. Eh, Jadi eh, harus ada yang diperjelas dulu di sini ya, harus ada yang diluruskan dulu. harus spesifik. Harus spesifik, tidak bisa tindak pidana secara general, harus tindak pidana korupsi. Nah, dalam RUU perampasan aset ini tidak disebutkan tindak pidana korupsi, tapi tindak pidana pada umumnya. Misalnya contoh lagi, kasus timah 371 triliun. Itu eh, kasus timah itu sudah kerusakan ekologisnya sudah ada dari zaman Belanda. Oke. Nah, terus perampasan asetnya siapa yang disita? Ah, Nah, gitu. Untuk mengembalikan kerugian negara. mhm. Nah, itu akan menjadi problem. Mhm. Dan itulah yang kemudian ketika nanti Anda, bukan ketika nanti Anda, tapi ketika Anda sudah hadir di dalamnya di Senayan, inilah yang kemudian harus dibereskan lebih dulu, begitu ya menurut Anda ya? Harus dibahas dulu. Ini harus dibahas dulu. Formilnya seperti apa, materialnya seperti apa, Mhm, kita harus bahas dulu. Makanya kalau misalnya itu RUU perampasan aset disahkan dalam keadaan yang sekarang, saya nggak setuju. Itu harusnya dimasukkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi. mhm. Oke, Kang Ujang? Ya tentu saya sih melihat sesuatu yang positif saja kalau punya ide gagasan ya terkait dengan pembaharuan ya revisi misalkan terkait undang-undang perampasan aset dan itu menurut saya anak muda siapapun harus punya produk gagasan itu. Nah itu yang ada dinilai dari para anggota itu nilai value seorang anggota adalah gagasannya dan dari itu semua ujungnya adalah produk yang dibuatnya. Oleh karena itu ya tetapi memang saya katakan saya punya pengalaman dulu juga ketika menjadi staf khusus itu merancang undang-undang itu kadang-kadang ada pesanan tolong membuat pasal ini argumentasinya seperti ini mencari pembenaran seperti ini itu juga terjadi tetapi tadi saya ingin mengatakan tidak bisa ide gagasan itu dibentengi
oleh misalkan kekuatan partai politik. Jadi memang ide gagasan itu harus melompat pagar-pagar itu. Tetapi karena ini adalah penguasanya partai, kadang-kadang nanti kalau terlalu keras dipindah komisinya, di PKO. Karena ini menjadi persoalan. Tetapi itu dia. tetap saja harus kita bangun optimisme itu, kita bangun ide gagasan besar untuk membangun bangsa dari kontribusi anak-anak muda yang ada di parlemen. Tetap itu harus dibangun, harus dimulai begitu. Oke, itu tadi yang kemudian bisa menarik sekali. Apakah nanti kalau terlalu keras begitu untuk mengkritik atau terlalu keras untuk kritis begitu, jangan-jangan nanti bisa dipindah komisi. Nah, ini gimana nih, udah siap belum Mbak Hillary dan juga Mas Abraham? Kalau saya udah pernah, Mbak. Saya udah pernah dari Komisi 3 gara-gara mulutnya terlalu berbeda mungkin. Nggak bisa direm ya, akhirnya pindah komisi sebelah, pindah komisi 1. Dan untuk sampai urusan pindah partai juga saya sudah pernah. Jadi saking terlalu berbeda kadang-kadang sampai urusan pilpres bisa berbeda, urusan pemilihan presiden berbeda aja sudah bisa membuat kita tidak nyaman di salah satu partai gitu Dan kan. Anda pantang mundur, tetap berjuang bersama dengan rakyat. Betul. Untuk memperjuangkan aspirasi rakyat ini terkadang ya pembenarannya adalah setiap rakyat di masing-masing provinsi mungkin bisa punya kepentingan berbeda, apalagi masyarakat yang mungkin dari provinsi yang ada agama minoritas atau suku minoritas ya, ada perbedaan-perbedaan kepentingan dengan yang mayoritas kemungkinan, tetapi ada juga yang memang perbedaan antara kepentingan rakyat dan kepentingan partai. Nah, ini yang menjadi ribet dan kadang-kadang ya. Dan Anda sudah terbiasa ya terus Dewan harus pindah dipindahkan partai. begitu ya, sampai Anda juga harus pindah partai. Di PAW dulu, pindah partai dan lain-lain. Itu jadi walaupun di partai tersebut tentunya bukan partai yang buruk, tidak, tapi ada beberapa kepentingan yang berbeda sehingga terpaksa langkah-langkah seperti itu harus berani diambil oleh anggota dewan. Kalau anggota dewannya tidak berani mempertaruhkan jabatan dan tidak berani mempertaruhkan kepentingannya untuk masyarakat, ya tentunya dia tidak akan bisa menjadi anggota dewan yang tentunya bisa diharapkan masyarakat untuk perjuangan. Oke, kalau Mbak Hillary ya saya sudah tahu lah ya, dia sudah dipindahkan begitu, bahkan sempat pindah partai. Nah, kalau Mas Abraham sendiri bagaimana Anda punya keberanian yang sama juga ketika Anda merasa saya berada di barisan rakyat ini, tapi ternyata terbentur. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus punya alasan logis dan alasan yang rasional kenapa kok kita punya pendapat itu, dan kita harus mampu melakukan pendekatan terhadap partai agar bisa sejalan dengan apa yang diinginkan oleh rakyat. Oke. Itu yang harus dilakukan dulu. Apabila nggak bisa, ya jabatan menjadi taruhannya. Kenapa? Saya juga selalu bilang ke teman-teman pengusaha pada umumnya, teman-teman pengusaha jangan jadi anggota DPR. Jadi anggota DPR itu ternyata nggak enak. Saya barusan tahu jadi anggota DPR itu ribetnya setengah mati ya. Kita harus lapor LHKPN, pengeluaran juga harus Tapi nggak nyesel dong. Jadi saya belum bisa ngomong nyesel atau enggak ya, baru dilantik 1 hari. Tapi ribetnya setengah mati, jadi saya harus menyesuaikan laporan keuangan saya, dan itu bukan hal yang mudah untuk seorang pengusaha menjadi politisi. Dan apabila saya harus melepaskan jabatan saya sebagai anggota DPR, suatu hari nanti saya sudah nggak berkiprah di politik, saya akan kembali menjadi pengusaha. Sooner or later saya akan kembali menjadi pengusaha. Saya hanya ingin membuat sistem di Indonesia ini lebih baik. Saya bisa menjadi corongnya bagi anak-anak muda khususnya dari Partai Golkar. Tapi tentunya saya berharap teman-teman fraksi Partai Golkar bisa membawa amanah yang diberikan oleh rakyat dengan baik. Nah, kalau dipindahkan komisi berani juga, sudah siap. Nggak ada masalah. Kita bisa berkarya di seluruh komisi pada intinya. Cuman Partai Golkar akan bisa menggunakan saya dengan maksimal apabila ditaruh di Komisi 3. Kurang lebih. Oke, yang jelas jangan sampai ada tagline-tagline lagi seperti yang kemarin Mbak Hillary ya, peringatan darurat lagi begitu ya. Sudah cukup lah ya yang seperti itu ya. Kalaupun nanti akan ada lagi, ya jangan sampai lah. Kalaupun ada, saya berharap Anda berdua bisa berada di paling depan pada saat ada rakyat bersuara. Itulah yang kemudian saya harapkan. Terakhir, Ya, Kang Ujang. kita kawal semua ya, para anggota DPR muda, saya akademisi mengawal proses transisi demokrasi ke depan. Karena pertaruhannya besar. Kalau kita sampai setback ke belakang, ini tentu rakyat akan dirugikan. Inilah momentum terbaik pemerintahan baru, DPR baru,
untuk membangun optimisme itu. Optimisme ada, cuma tadi karena persoalan yang banyak di masa lalu, ini yang harus kita perbaiki satu demi satu. Sehingga apa? Sehingga tadi kepercayaan ke DPR makin tinggi, kepercayaan kepada eksekutif juga makin tinggi. Sehingga apa? Sehingga rakyat itu ketika trustnya tinggi kepada legislatif dan eksekutif, maka membangun bangsa akan lebih mudah. Dan saya percaya masyarakat tidak akan diam dalam konteks mengawasi yang mengontrol baik anggota DPR-nya, wakilnya di parlemen maupun eksekutifnya. Kita kemarin di akhir ujung pemerintahan Jokowi saja, mohon maaf, revisi undang-undang pilkada akan dieksekusi dan anggota DPR diam semua. Karena rakyat turun, mahasiswa turun, Kekuatan baru rakyat berbalik. Oleh karena itu tetap ini adalah perjuangan bersama, mari kita bangun Indonesia bersama-sama dan bangun optimisme itu agar bangsa ini bisa maju ke depan. Begitu Mbak Disti. Oke, titip amanah dari rakyat untuk Mbak Hillary dan juga Mas Abraham begitu untuk 5 tahun ke depan. Pasti banyak sekali harapan dari warga Anda di dapil Anda tentu saja yang digantungkan kepada Anda. Tentu saja amanah ini bukan amanah yang ringan begitu ya, tapi kita berharap Anda bisa mengemban amanah ini karena Anda berada di sana sekarang karena suara dari rakyat. Terima kasih Mas Abraham, Mbak Hillary telah bergabung bersama kami. Kang Ujang, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Mbak Hillary semuanya dan juga bapak-bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.